Oke Lur, selamat datang di Alur. Kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman membaca novel romansa thriller yang ditulis oleh penulis Korea yang berjudul Bond, karya Mi Jin Jung, dan diterbitkan oleh penerbit Haru. Novel ini bercerita tentang Junwon yang sedang mengemasi barang-barangnya, karena dalam waktu dekat ia akan pergi dari tempat tinggalnya yang sekarang. Namun, ketika ia sedang membereskan kamarnya, pintu di samping kamarnya menarik perhatian Junwon. Seraya hendak memamerkan kimchi, Junwon mulai memanggil si kakek, which is pemilik kamar tersebut. Akan tetapi, si kakek tidak menyahut panggilan Junwon, dan pada akhirnya Junwon memilih untuk menerobos masuk ke dalam kamar si kakek. Alangkah terkejutnya Junwon ketika dihadapkan dengan bau yang tidak sedap dan sebuah jasad yang sudah membusuk di sana. Yang tiada lain, jasad tersebut adalah jasad si kakek. Karena hal ini, Junwon harus menunda kepergiannya. Dan ketika ia membereskan kamar si kakek, ia menemukan sebuah paket misterius yang sebenarnya ditujukan kepadanya, dan ketika dibuka, ia menemukan sesuatu tentang perempuan dambaannya yang hilang 2 tahun yang lalu. Mulai dari sini, hidup Junwon tidak lagi sama. Ia larut dalam petualangan yang menegangkan sekaligus tenggelam dalam lautan bernamakan kenangan. Jika diibaratkan, novel ini tuh seperti air yang memiliki gelombang yang tenang, tapi di dalamnya terdapat arus yang mematikan yang mampu menyeret siapa saja. Inilah yang dialami oleh Junwon, juga temannya yang bernama Jindo. Novel ini memiliki alur maju mundur, alur masa kini, atau alur yang menggerakkan Junwon untuk mencari di mana keberadaan perempuan dambaannya. Nama perempuan dambaannya itu adalah Hajin. Jadi Junwon mencari di mana dia berada dan apa yang terjadi padanya. Terus kenapa dia menghilang begitu aja tanpa kabar. Kemudian untuk alur masa lalu menggambarkan di mana Junwon dan Hajin menorehkan kisah bersama yang manis dan juga romantis. Aku beneran menikmati keromantisan mereka, kayak apa yang aku rasain ketika membaca adegan ini tuh rasanya kayak teduh tapi hangat. Kemudian ada beberapa transisi pergantian waktu yang mulus banget, kayak nggak ada jeda. Pokoknya antara alur maju sama alur mundurnya tuh kayak nyambung begitu aja. Lalu menurut aku novel ini berhasil meramu emosi dalam setiap karakter yang terlibat, seperti karakter Profesor Lee yang mana aku berhasil dibuat gedek olehnya karena tingkahnya. Kemudian seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau aku sangat suka dengan adegan romantis antara Junwon dan juga Hajin. Pokoknya tipikal adegan romantis di novel yang aku suka itu seperti adegan romantis di novel ini. Kayak adegan romantis antara Junwon dan Hajin tuh nggak aneh-aneh, pokoknya sederhana, simple, tapi feel-nya dapet begitu. Di sisi lain, aku juga dibuat tegang oleh tekadnya Junwon dan dibuat gelisah oleh karakter Jindo. Dan setelah aku menyaksikan semua itu, aku dibuat speechless oleh plot twist di novel ini. Kayak plot twistnya tuh bener-bener to the bone. Kesimpulannya, novel ini dominan romansa yang hangat dengan sesekali menyengat. Dan misteri di sini bukanlah tipikal misteri yang bikin kening berkerut, melainkan bikin perasaan hanyut di dalamnya. Oh iya, ada satu lagi yang aku suka di novel ini, yaitu novel ini memuat banyak foto yang berhasil menciptakan ilusi nuansa romansa novel ini di dalam ingatan pembaca. Ya, seenggaknya itulah yang terjadi pada aku. Oke, sekarang aku akan nunjukin beberapa foto yang termuat di novel ini. Ini dia foto-foto yang termuat di novel ini. Kayak seperti ini. Kemudian ada ini. Terus seperti ini. Dan satu lagi yang aku tunjukin ini. Atau mungkin satu lagi seperti ini. Dan foto-foto yang termuat di novel ini adalah karya fotografer Sun Hye-oh. So, buat teman-teman yang udah membaca novel ini, boleh banget untuk membagikan pengalaman baca kalian di kolom komentar. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!